Tadi sudah disampaikan rekan saya Muhammad Fauzi bahwa hari ini akan ada berita baik sebetulnya ya. Sebetulnya Ji ya. Oke, siap. Apa yang jadi berita baik kita hari ini, Ji? Ya, setelah tadi ya. Tok boleh backsoundnya dimatikan saja. Oh boleh. Enggak ada suara ya? Kurang keras ya? Ada Pak. Ada, aman ada. Pak. Nah, kurang keras? Enggak. Nah, gini, pas. Oke. Aman. Ya. Jadi setelah kita jujur ya, Oke. Bang Sutoreh ya, tadi pagi kita dapat kabar kurang baik, ada kejadian di tol Purbalenyi yang kejepit itu kan, ada peristiwa lah ya di tol. Peristiwa Ada kebakaran kebakaran juga. ternyata juga hari ini, namun kita pun ingin memberikan kabar baik juga. Yang kabarnya akan disampaikan langsung oleh Kasat Binmas Polrestabes Bandung AKBP Sutorih yang sudah berada di studio PRFM. Atur dong Pak Sutori sudah mampir Oke, lagi. Sehat. sama-sama Kang Sehat? Toto. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini salah satu bisa dikatakan narasumber favorit ya. Jangan Ini begitu kalau ya. kita posting di Instagram banyak yang komentar. Alhamdulillah. Mungkin karena kacamatanya. Betul. Itu salah satu. Itu kayaknya kacamatanya ada. Bukan karena materinya, karena kacamatanya. Iya. Betul. Tuh, Oke. ah. Betul. Bang Sutori, langsung saja Oke. nih terkait kabar baik Ya. yang mungkin bisa disampaikan dari Polrestabes. Apa nih kabarnya tadi? Baik, terima kasih ya warga Bandung, terutama para pecinta Persib Bobotoh, bahwa Persib insya Allah hari Sabtu ya, itu akan main di kandang sendiri. Alhamdulillah. Untuk itu mari kita sama-sama dukung tim kebanggaan kita. Jangan sampai kita seorang pendukung yang tidak mendukung. Betul. Jadi terutama di bidang keamanan. Jadi bicara aman itu bukan tanggung jawab Polri semata. Jadi bicara aman adalah tanggung jawab kita bersama. Makanya untuk itu ikon Jawa Barat, mari kita ya sama-samalah pedulilah untuk menjaga keamanan. Karena selama ini sudah bagus ini. Jadi Persib sudah di atas ini, tinggal lihat, tolonglah buktikan. Ini masalah pertandingan terakhir. Betul. Di kandang sendiri. Jadi tolonglah, karena ini pertandingan terakhir ya, sebagai pecinta Persib harus mendukung. Itulah Kang Toto. Betul. Nah, Pak Kapolres, kalau kita Pak Kapolres Amin. Kasat Binmas. Kasat Binmas. Ya, Pak ya. Kasat ini Ya. berkaitan juga dengan mungkin kemarin ya, karena Betul. kita tahu juga Pak Kapolres ya, Ya. Pak Budi Sartono Betul. kemarin bersama Kasat Lantas bersama Pak Sutor juga Ya. masalah ya, ngecek langsung kondisi GBLA. Nah, sekarang kondisinya seperti apa nih? Ya, Pak kalau Sutori? kondisi memang ada sedikit perbaikan yang perlu saran masukan dari pimpinan saya, yaitu Pak Kapolres. Terutama yang pertama untuk mungkin pemerintah daerah ya, atau panitia, yaitu tentang penerangan lampu. Ya. Nah, ini sangat minim sekali. Juga ada beberapa pintu-pintu yang rusak ya, yang itu yang untuk tinjauan dari segi keamanan masih kurang layak. Nah, jadi ini perbaikan yang harus segera dilaksanakan karena waktunya tinggal 2 hari lagi. Betul. Jadi makanya panitia sama pemerintah kota mungkin harus gerak cepat. Betul. Untuk Musim masukan berikutnya ya. tadi. Karena apa? Karena mainnya malam hari. Nah, itu Jadi sih. karena mainnya malam hari, jadi otomatis penerangan adalah alat utama kita. Jadi supaya penonton nyaman, jangan sampai gelap-gelapan gitu. Ya, betul. Karena Pak Pisanto memang ketika kita dulu ya beres liputan, nonton ya, liputan Persib plus nonton Persib gitunya. Saat pulang itu memang gelap. Jadi apalagi kalau malam hari gitu kan, semoga saja tidak ada apa-apa gitu. Nah, makanya tadi pagi jam 9 Pak Kapolres memberikan gebrakan inisiatif, yaitu mengumpulkan para pendukung Bobotoh, Viking dan lain sebagainya, termasuk dari instansi terkait. Kebetulan Pak Wali Kota tidak hadir, tapi diwakili oleh Kadispora. Betul, pejabat tinggi ya. Betul, pejabat tinggi di tingkat Pemkot, Karena tinggi juga badannya, Pak. Ya, karena orangnya tinggi, betul. Tinggi juga ya. Jadi dihadiri oleh Kadispora, termasuk dari Denpom, dari TNI, semua lengkap, termasuk ya dari instansi lain, misalnya dari Disub. Jadi semua menyamakan persepsi dan satu suara, yaitu ciptakan Bandung yang aman dan kondusif. Garis besarnya itu ya, ciptakan Betul. Bandung aman dan kondusif, begitu. betul. Nah, mungkin boleh cerita juga nih terkait teknis-teknis nih, karena kalau kita bicara soal teknis pengamanan kan kita belajar dari berbagai kasus ya. Betul. Nanti seperti apa nih? Apakah ada ring-ring juga yang dilakukan? Jadi gini ya, untuk para pendengar PR ya. Jadi perlu kita ketahui bahwa
main di GBLA tidak hanya ini. Kita sudah sering belajar dari pengalaman, belajarlah dari pengalaman. Jadi artinya apa? Kami dari jajaran kepolisian sudah membuat trik-trik khusus terkait dengan pengamanan. Yang pertama adalah pola pengamanannya, yaitu dengan tadi betul Kang, yaitu penyekatan. Jadi ada ring 1, 2, 3 dan sampai ring 4. Nah, ring 4 ini adalah ring utama yang jangan sampai jebol. Karena ring 4 ini ada 2, yaitu di Racanumpang dan Cimencrang. Nah, inilah titik-titik yang krusial. Jadi tolong sekali lagi kami himbau kepada warga Gede Bage dan sekitarnya. Jadi jangan sampai kaget lagi karena hari yang sama juga di Masjid Al Jabar itu ada kegiatan konser musik dan tablik akbar jam yang sama. Jadi otomatis bisa dibayangkan gitu kan. Ribuan penonton. Ya tadi rapat kita sepakati bahwa tiket yang akan dijual kurang lebih 26.000. Dibayangkan 26.000 akan tumpah jadi satu di seputaran GBLA. Ditambah lagi konser musik tablik akbar juga di Al Jabar. Jadi tolong warga sekitarnya harus maklum, harus mendukung juga, termasuk ya adik-adik bobotoh atau Viking ya tadi harus tetap ke sana itu harus punya tiket terlebih dahulu. Jangan sampai nanti di ring 4 dikembalikan. Iya, dalam pelaksananya. Karena kita harus beli tiket melalui online. Jadi Jadi setelah beli tiket melalui online baru ditukarkan tiket itu. Dan saat ditukarkan nanti di checkpoint. Ya tadi ring 4 dulu. Jadi kalau ring 4 aman, jangan harap lolos juga nanti di ring 3. Karena di ring 3 juga dicek juga. Ring 3, ring 2 baru aman. Jadi ring 2 dan ada larangan-larangan yang harus kita sepakati. Salah satunya jangan membawa petasan. Nah, itu dia. Termasuk flare. Betul. Petasan karena kemarin itu pertandingan di luar lah. Bogor ya? Ya, bukan di Sleman. Sleman. Sorry, Sleman. Itu kan banyak sampai ditegur ya sama pusat. Karena apa ya? Karena tadi lolos. Makanya kami belajar dari pengalaman. Mudah-mudahan tolonglah kota Bandung ini kota yang aman dan kondusif. Tolonglah adik-adik bobotoh tidak usah bikin ulah. Kalau memang Persib menang ya tidak usah euforia berlebihan lah. Artinya kita yang penting sama-sama tahu. Dan warga Bandung yang tidak nonton pun tahu melalui media TV. Jadi tidak usah pamer lagi, tidak usah show-off lagi. Yang penting larangan-larangan yang dilakukan oleh jajaran kepolisian dalam pengamanan yang tolong dipatuhi. Ya salah satunya ya tadi tidak boleh bawa sajam, tidak boleh bawa korek api, apalagi bawa petasan dan sebangsanya. Itulah. Jangan bawa pacar orang lain. Apalagi nanti direbut, nanti ribut lagi di dalam lapangan. Gitu. Nanti ke Sorot TV masalah itu. Masalah. Itu viral loh yang nonton basket. Tapi Bang Sutori ini soal apa artinya kan jangan sampai euforia berlebihan. Lalu juga jangan sampai tadi ya bawa petasan dan sebagainya. Nanti kan punten. Nanti ada catatan dari kepolisian kemarin aja gitunya. Misalnya Om Bram datang ataupun Pak Teddy ataupun Pak Haji Umur datang ke Polrestabes. Insya Allah kami akan ini. Kemarin aja Pak lawan ini aya petasan. Terus gimana Pak? Jangan sampai polisi mandangnya jadi kurang bagus. Begitupun sanksi dari Komdis. Itu yang paling bahaya sih. Makanya nanti dari kepolisian pun Pak Kapolres tadi sudah mengingatkan, sudah memwarning. Kalau tidak patuh, Pak Kapolres bisa merekomendasikan untuk nonton nanti tidak ada penonton. Nah, jadi tinggal pilih. Jadi nanti Polrestabes punya kewenangan untuk merekomendasikan bahwa kalau pertandingan di Kota Bandung tidak ada penonton. Kalau penonton sendiri tidak bikin ikut aturan kepolisian. Jadi tolonglah tertib. Artinya ini bukan berarti Pak Kapolres tanya Persib bukan gitu ya. Tapi Pak Kapolres ingin yuk sama-sama kita jaga betul. Gitu. Mari kita siapa lagi yang menjaga Kota Bandung kalau bukan orang Bandung itu sendiri. Artinya orang Jawa Barat lah. Karena pecinta bobotoh atau Persib ini bukan hanya Kota Bandung. Mungkin ada yang dari Bogor. Karena ini lawannya juga Persikabo. Ya dari Bogor juga gitu. Ya tolonglah kita sama-sama lah. Ini kan dari tataran Pasundan lah. Jadi sama-sama orang Jawa Barat lah. Tidak usah gotok-gotokan. Karena semua juga pecinta bola lah, cuma beda warna saja. Beda warna, begitu kan? Karena apalagi ini bulan suci Ramadan ya, Pak Sutori ya. Ciptakanlah Ramadan ini Ramadan yang aman, yang ramah. Jangan sampai hilanglah kesucian di bulan Ramadan ini. Gara-gara kita bikin ulah, begitu? Berarti ini adalah pertandingan pertama di bulan Ramadan di GBLA. Betul. Dan selama 2 bulan lebih kita tidak bertanding. Karena kan gara-gara itu. Piala Dunia Piala Dunia nggak jadi. Kan pertamanya kan buat Piala Dunia. Betul nggak jadi. Saya dipakai lagi. Berarti
Artinya kan ini pertandingan pertama di bulan Ramadan dan mulainya jam 8.30 ya. Nah, baru pertama kali malam hari. Kan biasanya sore hari. Iya. Makanya tolonglah, karena ini malam hari kerawanan agak meningkat. Terutama ya tadi kegelap waktu. Jadi tolonglah lampu tadi sekali lagi kami mohonlah kerjasamanya kepada seluruh ya komponen yang terlibat lah. Jangan sampai semua ini kan tanggung jawab. Nah, Ya, tong silih alungkeun. Nah, begitu Kang. Memang biasanya gitunya. Nah, iya. Rata-rata. Iya. Tapi Pak Kapolres Pak tuh kan Kapolres deui kan. Nanti Pak hari Kasat, Senin hari Senin ya. Hari Senin. Ini Hari Senin nanti Pak Kapolres siaran langsung. Sementara saya mendahului dulu. Dahulu Saya dulu. udah izin beliau. Izin Pak Kapolres izin saya akan memberikan himbauan warga Betul. melalui PRF. Oh silakan. Nanti Pak Kapolres langsung nanti hari Senin. kebayang Pak Budi Sarto bilang, "Oh, siap Pak Kapolres." Ah, Gitu. iya. Tapi Bang Iya, Sutori iya. ini soal Iya. ini nih, soal apa? Soal jumlah personil. Ya. Ini kan penting juga. Betul. Yang istilahnya kan karena tadi ada 4 ring ya. Betul. 4 ring ini Ya. berapa jumlah personil yang disiagakan? Jadi kita jumlah personil itu bukan hanya dari unsur Polri semata, tapi juga dari unsur TNI. Itu juga TNI juga tidak hanya dari Kodim, ada yang dari batalion. Betul. Gitu kan. Termasuk dari pemerintah kota sendiri. Ya kurang lebih antara 4.000 lebih. Oh, 4.000 lebih. Ya. Artinya apa istilahnya tim gabungan ya? Betul, Tim gabungan. kolaborasi istilahnya Ya. ya. Yang Ya. dihadirkan, dan harapannya semoga ini pendengar PR dan juga warga semoga semuanya tadi ya kondusif lain Betul, sebagainya. kondusif. Apalagi tadi Pak Sutori sempat bilang juga soal kondisi yang unik memang toh bicara soal GBLA dan juga Aljabar ya. Ya. Ada 2 tempat event besarnya di Aljabar kan sekarang banyak dikunjungi, terus GBLA banyak dikunjungi tapi aksesnya agak kurang. Nah, itu, Itu mungkin ada terutama ya nanti tolong ya warga sekitar di samping nanti ada penutupan penyekatan juga nanti ada rekayasa jalan. Jadi contoh misalnya jalan Cimencerang. Jadi nanti tidak menutup kemungkinan itu nanti jadi satu arah. Ya. Jadi Cimencerang saat satu arah. ya kemungkinan. Jadi saat pas mau pertandingan itu dari Soekarno-Hatta bisa jadi satu arah. Tetapi saat bubarnya itu bisa satu arah untuk pulangnya. Ya. Jadi kalau ada warga misalnya seputaran Gede Bage mau masuk ke Cimencerang harus lewat Gede Bage lampu merah dulu. Oh. Karena kebetulan kena satu arah seandainya. Betul. Dan itu pun fleksibel. Nanti ngelihat di lapangan. Jadi tidak bisa dipastikan dengan jam berapa. Jadi Kota Bandung ini tidak bisa bergerak dengan pasti jam karena waktu per menit ya gitu. Menit ini macet baru kita rekayasa. Betul. Jadi seperti itu. Jadi harap maklum saja. Jadi kalau seandainya warga misalnya dari Raca Numpang mau ke Cimencerang lewat Soekarno-Hatta itu misalnya nggak bisa, pasti nanti diarahkan ke perumahan Sumarekon. Jadi Sumarekon sudah mengizinkan. Jadi nanti itu juga jalur alternatif ya di samping lewat Gede Bage Sapan gitu. Betul. Betul. Terima kasih Sumarekon ya. Ya selama ini kan agak Betul. tertutup. Betul. Mungkin ada kebijakan lah karena ini prioritas malam hari dan Betul. mungkin pertandingan terakhir mungkin ya sama-sama menciptakan Kota Bandung. Akhirnya Sumarekon mengizinkan silakan untuk arus masuk ataupun keluar. Walaupun tidak masuk keluar salah satu aja. Nanti kalau masuk semua masuk. Jadi tidak ada lagi yang keluar. Termasuk bis-bis besar juga yang mau nonton konser mungkin diarahkan di perumahan Sumarekon tadi. Jadi tidak di seputaran karena itu daya tampung parkir sedikit sekali. Terbatas Kalau ya. tol 147 fungsional nggak Pak? Belum. Oh, belum. Nanti ya mungkin mudah-mudahan lah. Itu persiapan lebaran kali ya, persiapan Iya, mudik ya. betul. Kalau itu ya. Biasanya nanti. ini untuk ini aja tim Official. Persib ya, official ya biasanya. Ya itu bukan itu lewat sodetan aja itu. Sodetan ya. Itu yang khusus. sodetan Teto. Jadi sebelum naik itu kan ada tuh. Ya sodetan. Yang sodetan itu Ya, yang di itu mah beda lagi. Jadi bukan lewat yang 147 pintu ya. keluar, bukan yang ke Sumarekon, bukan itu mah sodetan aja. Nah, betul sodetan itu. Jadi ya. itu mah khusus hanya tertentu saja dan itu pun tidak dibuka untuk umum. Betul. Itu hanya untuk kayak pemain Untuk kan. escape aja, untuk escape apabila apa ya sifatnya mendadak. Darurat. Darurat ya baru dibuka tol Iya. itu karena itu tidak diperuntukkan karena harus link dengan petugas tol karena kan kalau orang yang nggak punya tiket tol nanti kena denda lebih besar lagi. Dia masuk situ keluarnya lewat mana? Kamu masuknya dari mana gitu kan? Aku yang nanti. Nanti tambah denda itu kan. Betul. Tapi Bang Oke, Sutori ini kan ya. ini macet nih. Betul. Kita anggap di sana macet karena Ya. antusiasme dan sebagainya, belum lagi yang ngabuburit katanya. Betul. Terus andai kata tadi Bang Sutori Ya. bilang di luar kalau ada yang kedaruratan, contoh ada yang mau melahirkan, ada Ya. yang istilahnya buru-buru harus keluar dari Gede Bage. Ya.
bisa minta bantuan polisi nggak? Ya harus dong. Nah, di situ kan polisi tergelar ya. Jadi tolong bantu kami lah. Polisi ini bergerak berdasarkan laporan polisi. Yeah. Jangan sampai kita curhat itu di medsos. Jadi kalau kita curhat di medsos kita akan sulit gitu kan, karena ya zaman sekarang ini adalah zaman medsos. Jadi lebih baik kita lapor ke polisi terdekat. Pak, jadi di sana ada A, Pak, di sana ada B. Bisa bantu Pak? Gitu, Pak bisa bantu Pak. Ya insya Allah polisi kan hadir ini kan untuk sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Betul. Jadi tugas utama Polri itu adalah itu, sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Jadi kalau masyarakat membutuhkan ya pasti dibantu, karena kami jajaran kepolisian digaji dari uang rakyat. Betul. Otomatis untuk membantu rakyat dan melayani rakyat apabila rakyat itu memerlukan bantuan. Begitu, Kang. Bahkan nggak mudik ya? Oh, nggak bisa. Nanti mudiknya Polri itu kalau sudah arus balik. Kalau warga sudah kerja lagi, baru polisi dapat izin gantian. Nah, itulah resiko. Suruh siapa jadi polisi? Betul. Nah, jadi itulah tugas polisi itu sebagai pelindung, pengayom, pelayan masyarakat. Jadi masyarakat yang mau wisata dilindungi, diayomi, dilayani. Betul. Jadi orang lain wisata kita tugas. Enggak apa-apa, resiko kita sudah tekan kontrak sebagai pengabdi negara. Saya yakin banyak masih banyak pertanyaan. Nanti Kang Fauzi, Pak Sutori juga masih akan berbincang di sini di 0818811075 pun mangga Anda bisa ikut bergabung dan berbagi informasi di PR FM. Kita jeda iklan dulu sebentar. Tetap terima bersama kasih kami pendengar Mas Toto. Di bincang siang hari ini saya masih bersama tamu istimewa kita di 107,5 PR FM News Channel, Kasat Binmas Polrestabes Bandung AKBP Dr. Andes Sutori MSI, terkait dengan pertandingan Persib Persikabo di GBLA hari Sabtu nanti. Tapi juga mungkin kita punya pertanyaan tentang persiapan. Ya Bandung sebagai destinasi wisata, gitu kan. Bandung sebagai tempat singgah. Banyak yang mau mudik juga. Kayaknya kalau mereka-mereka yang dari Sukabumi, yang biasanya mudik naik motor nih ya, dari Sukabumi, dari Ciranjang, mampirnya kota Bandung, istirahatnya kota Bandung, lanjut lagi ke Garut, lanjut lagi ke Tasik dan sebagainya gitu ya. Terima kasih sudah bersama PRFM. Ini ada satu pertanyaan, mungkin dijawab dulu kali ya. Masih berhubungan dengan Persib begitu ya. Kang Adi, ada saran Pak untuk aktivitas warga enaknya keluar masuk jam berapa? Karena malam minggu. Iya juga Pak. Malam minggu. Ya. Jadi mungkin ada saran keluar masuknya kira-kira jam berapa, atau sebelum pertandingan Persib mungkin jam 5 sore udah berangkat, nanti pulang-pulang jam 9 karena Persib udah main. Enggak, biasanya kan dari jam 5 ramainya tuh. Tapi kan keluar, bukan yang masuk. Enggak, yang masuk ke ini toh, masuk ke stadion kan, masuk ke stadion. Nah, warga keluar gitu, tidak ikut. Oh iya benar. Di situ. Ya, tapi gini Kang Toto ya, jadi musik itu dibuka itu pagi jam 9 dong. Untuk yang Aljabar. Aljabar itu. Jadi Aljabar itu dari jam 9 pagi itu ada tablik akbar. Dilanjut lagi dengan musik religi. Nah, musik religi itu kan sampai jam 9 malam. Jadi ya warga ya wayahna aja. Jadi gimana misalnya Cibinya kalau keluar ya saya nggak bisa memprediksi karena semua orang punya kepentingan masing-masing. Datang jam berapa, belum lagi tidak ada musik, tidak ada tablik akbar aja. Yang namanya Masjid Al-Jabar ini sudah tujuan wisata. Jadi apalagi ditambah iming-iming ada tablik akbar dan musik religi. Betapa padatnya di situ. Jalannya luas lagi ya. Jalannya ya alhamdulillah berat sekali karena bis semua masuk situ. Jadi sudah berat untuk menampung beban kendaraan. Tapi itulah. Dari dua event kegiatan ini ya Pak Sutori, antara yang ada di Aljabar dan yang ada di GBLA, harusnya sih bisa diidentifikasi. Oh, ini pasti yang ke Aljabar, misalnya bisa, bis, gitu ya. Karena gini di Cimencerang itu adanya pos 4 penyekatan. Jadi tidak ada lagi misalnya dari arah Soekarno-Hatta lewat Cimencerang itu langsung bablas, tidak, di stop dulu. Di setelah rel kereta itu bisa dibayangkan ya, rel kereta itu juga menjadi titik kerawanan. Karena apa? Rel kereta itu sehari itu bisa 200 kali lewat. 200 kali. Belum lagi penumpukan orang. Itu kan kerawanan. Nah, jadi artinya apa? Jadi tidak bisa orang yang dari Soekarno-Hatta lewat langsung, nanti dibelok kiri dulu. Nanti di sodetan di tengah sebelum ke GBLA diputar balik. Nanti kalau misalnya ke Raca Numpang nggak mampu, nanti dibablaskan lurus ke Sumarekon, dibuang. Jadi alternatif arusnya seperti itu. Jadi kalau yang kami sarankan ya jangan ada parkir di pinggir jalan. Jadi untuk tolong warga seputar yang selama ini memarkirkan orang-orang yang mau ke situ di pinggir jalan, ya untuk sementara waktu ini, untuk kali ini aja lah, karena Persib main di GBLA ya kan, terus di
Aljabar juga ada giat musik. Ya tolonglah warga seputar parkirnya jangan di pinggir jalan. Bantulah kami gitu kan. Betul. Untuk melancarkan. Karena satu orang parkir saja akan membuat kemacetan kemana-mana ekornya. Itu saja sarannya. Betul. Paling tadi ya Pak Sutori ya. Jadi andai kata ada masyarakat nih mau keluar gitu kan, mau keluar rumah. Kalau urgent ya pasti harus keluar lah. Dan juga misalkan tuh saya mau keluar ya resikonya adalah tadi kepadatan gitu aja. Iya, makanya keluarnya jangan lewat tadi kalau lagi padat ya harus melambung sedikit. Betul. Yaitu lewat Darwati. Solusinya gitu. Ya, Darwati. Jangan memaksakan atau lewat sodetan tadi yaitu di perumahan Sumarekon tadi. Iya. Paling-paling itu solusinya. Kan bebas karena Sumarekon sudah membuka. Ada lagi toh? Bisa lewat Darwati bener ya. Iya. Betul, itu bisa. Solusinya seperti itu. Betul. Oke, nanti lagi. Oke. Sekarang kita ke Kanpitmas yang buat persiapan. Sebelum nanti akhir Persib Day-nya. Mungkin soal ini Bang, Pak Sutori ya. Iya. Terkait dengan situasi Kamtipmas nih. Iya. Karena kan banyak orang yang istilahnya kalau saat Ramadan tuh banyak lah ya. Misalkan tuh balapan liar lah, main petasan lah gitu dan lain sebagainya. Nah, sejauh ini laporan yang sudah dirangkum oleh teman-teman Polrestabes Bandung seperti apa nih Bang? Baik, warga Kota Bandung ya, bahwa Kota Bandung adalah ikonnya Jawa Barat. Jadi orang datang ke Kota Bandung hanya untuk foto, untuk selfie, untuk kuliner dan untuk wisata. Jadi otomatis kepadatan di Kota Bandung ini sangat berat sekali apabila siang hari. Tapi kalau malam hari agak berkurang karena penduduk Kota Bandung ini kan ya mohon maaf lah kalau siang hari itu ya bisa 3 juta lah gitu kan. Tapi kalau aslinya sih 2 juta sekian. Bahkan mungkin lebih dari 3 juta, bisa 5 juta. Orang datang dari Malaysia hanya ke Pasar Baru hanya beli kain gitu. Betul. Jadi orang dari Bogor datang ke Bandung hanya untuk kuliner. Jadi wajar kalau Kota Bandung merupakan tujuan wisata. Untuk itu bagaimana upaya jajaran kepolisian? Kepolisian dalam rangka ini sudah menggelar operasi ketupat ya. Nanti mulai hari Jumat besok, Sabtu, insya Allah polisi tergelar di lapangan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat agar masyarakat merasa nyaman saat jalan-jalan di mall, saat wisata di tempat-tempat wisata. Karena polisi sudah tergelar, ada 20 pospam yang terdekat. Jadi kalau warga ada apa-apa, silakan hubungi pospam terdekat. Jadi kami sudah jajaran kepolisian Resort Besar Kota Bandung sudah menggelar pasukannya semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cara apa ya tadi on call 24 jam gitu Kang Hoji. 112 ya Bang? Itu call center. Call center. Jadi kalau misalnya ada hal apa-apa ya tolong hubungi 110. 110. Ya, kalau seandainya tidak ada polisi. Contoh misalnya Kang Pauji lewat di Jalan Dago. Ya kan ternyata di Jalan Dago ada kelompok-kelompok motor yang dianggap meresahkan, menakutkan. Ya langsunglah call seng ke 110. Kalaupun misalnya tidak diangkat, pasti Polda Jabar angkat karena itu sudah link sampai ke Mabes Polri. 110 itu. Nah, nanti kalau seandainya tidak diangkat pun nanti kalau ada misalnya di depan TL Dago itu ada polisi pospam berhenti di situ. Pak sampaikan tadi saya lewat di belakang ada kelompok motor lagi duduk-duduk, tolonglah merasa warga tidak nyaman. Pasti unit reaksi cepat apalagi sekarang sudah dibentuk lagi ada Lodaya. Betul. Tim Prabu Lodaya. Presisi Lodaya. Betul. Sudah dibentuk lagi. Yaitu tim reaksi cepat kebanggaan Tatar Pasundan. Betul. Jadi itu sudah dibentuk kebijakan Pak Kapolres dan Pak Kapolda. Jadi itu juga salah satu tim pemungkas terakhir. Apabila dari tim anarkis Brimob atau tim Raimas Polda Jabar atau tim Raimas Polrestabes Bandung tidak mempan, ya mungkin baru tim Prabu yang akan melacak keberadaan yang bersangkutan. Tapi yang jelas tolong sampaikan informasi kepada polisi terdekat, jangan ke medsos sekali lagi. Supaya apa? Supaya biar polisi segera menangani. Jangan sampai tonton Kang Pauji lewat ya kan di Jalan Dago. Nanti laporannya sudah nyampe di Setiabudi, sudah belok misalnya. Akhirnya kan satelit kami, komputer kami ragu ini. Katanya di Jalan Dago, tetapi HP-nya sudah di Jalan Setiabudi karena udah belok gitu kan. Mungkin lupa, jangan. Jadi saat itu juga harus disampaikan. Biar polisi segera cepat.
Jadi misalkan apa ada atau misalkan tuh kesulitan atau misalkan biasa lapor ke PRFN nanti kita koordinasi ya Oke. seperti itu ya. Iya, silakan ke PRFN, nanti PRFN juga akan telepon polisi Kolsek yang terdekat. Betul. Nah, mungkin PRFN kan banyak rekanan polisi, telepon aja polisi Kapolsek terdekat lah. Iya. Terutama misalnya ini nih jalan apa ini Asia Afrika misalnya kan ada padat, telepon aja Kapolsek Sumur Bandung gitu. Oh sebelah sana ternyata ya itu Kapolsek Regol atau Iya. gitu Lengkong gitu, saya mainkan itu aja. Atau ke Pak Sutori langsung Oke, gitu ya. atau ke saya boleh. Ini ada Silakan. Kang Dery. Oke. Ya, Kang Dery, monggo. Terima kasih tim Brabu, ada lagi Pak. Semoga terus kondusif Bandung Pak. Mengingatkan juga tentang knalpot brong, berantas terus Pak. Oke. Knalpot brong. Oh betul, itu Brong, kebijakan pimpinannya Pak Kapolrestabes setiap malam kita tidak ada hentinya untuk memberikan perlindungan pengayoman atas laporan pengaduan masyarakat yang resah dengan knalpot brong. Jadi jajaran kepolisian setiap malam hampir ratusan lah untuk menyita motor-motor yang ya tadi tidak sesuai dengan peruntukannya. Nggak standar ya. Betul. Sering ngagandingkan, kasihan ibu-ibu yang ataupun siapapun lah yang sakit gigi ya. Betul. Weng. Waduh. Biasanya tuh sumpahin kok. Soal itu. Copot lah. Weng, gitu kan. Iya. Mungkin Bang Sutori terakhir Oke, nih. ya. Masih ada loh ini. Apa? Ada Teh Ita. Oh, boleh. Pak, kalau pas malam takbiran nanti bagaimana rencana rekayasa atau pengamanan? Atau Ya. boleh nggak takbiran keliling? Oh ya, jadi disarankan untuk warga seputaran Bandung Raya ya, diharapkan jangan masuk kota Bandung lah untuk takbir keliling. Lebih baik takbiran di masjid masing-masing, di musola atau di langgar atau di rumah masing-masing lah. Karena apa? Banyak mudorotnya daripada manfaatnya. Betul. Karena lebih baik itikaf di rumah atau di masjid daripada kita keliling-keliling tidak jelas. Kan kita sudah tahu bahwa ini adalah pesta kita ya. Betul. Tidak usah keliling-keliling, tidak usah show off. Jadi lebih baik, dan kami pun sudah menutup. Misalnya contoh nih ya, kita kan ada 20 pospam. Jadi contoh misalnya ada dari Cimahi, pasti di Bundaran Ciberem itu pasti disekat, diputar balik. Kalau ketawa kelihatan kan biasanya mereka Iya, kalau pasti kan arak-arakan. konvoy kan kelihatan, pasti diputar balik. Atau misalnya dari Lembang, pasti di stasiun Ledeng, Terminal Ledeng diputar balik. Atau misalnya dari Sumedang atau dari Bandung nanti lewat pasti diputar balik. Pokoknya titik-titik yang masuk kota Bandung, jajaran kepolisian sudah membuat pospam untuk memberikan pelayanan supaya tidak ada kepadatan di malam takbiran itu. Itu Teh Hita ya. Jadi tidak ada lagi warga kota Bandung yang merayakan di kota Bandung. Betul. Kecuali ya perorangan silakan lah. Tapi kalau konvoy yang dilarang. Tapi kalau perorangan Teh Hita masuk misalnya ke kota Bandung bawa mobil sendiri ya silakan. Kota Bandung kota wisata kok. Betul. Tapi yang dilarang adalah konvoy. Karena gini toh, kadang-kadang yang takbiran konvoy itu ya, ini kadang-kadang rata-rata ini ya, bicara dari pengalaman saya juga, takbiran konvoy ya Anda? pernah dulu Oh, waktu iya. masih kecil Ya, kecil. mengingat masa lalu. Masa lalu. Jadi dari jam 8 Bang Ya. sampai jam 4 subuh. Ya. Iya. Bablas. Nah, Jam 12 baru bangun. Nah, Artinya ya, nggak apa? nggak sholat, nggak nggak sholat Id. Iya. nggak makan opor, nggak keliling-keliling gitu kan. Itu pengalaman pribadi Mas Pauji itu. Bukan kita ya Pak ya. Betul. Bukan. Ini contoh-contoh. Iya. Pak Dadang Johari, Pak Ya. sebelum hari Sabtu, hari H nanti, sebelum hari H, hari Sabtu nanti, apakah ada simulasi rekayasa lalu lintas? Pak mengingatkan ada 2 event tadi ya, oke. Mau Jadi ada kalau simulasi rekayasa nggak? tidak ada, karena itu sudah natural ya. Jajaran kepolisian sudah tergelar, terutama jajaran lalu lintas. Jadi kapan-kapan lalu lintas akan mengadakan rekayasa, tidak ada gladi lagi, karena itu sudah rutin. Rutin. Jadi kecuali ada hal-hal khusus ya. Iya. Nah, misalnya contoh, misalnya ada hal ya khusus ya baru digladi. Kalau tidak ada hal khusus ya tidak usah digladi. Tapi memang strategi 4 ring itu cukup ini ya. Oh, cukup efektif. Efektif Kita untuk sempat ini. membahas itu Pak. Iya. Jadi sebelum ada itu, Ya. banyak yang masuk nggak punya tiket dan Dan sebagainya. rawan saat contoh pengalaman dulu itu waktu tidak ada ring. Kenapa waktu meninggal berdesak-desakan itu? Karena ambulan tidak bisa keluar. Ya. Oh, oke. Ambulan itu tidak bisa keluar. Kenapa? Karena parkir seenaknya. Nah itu. Bukan hanya parkir, orang duduk seenaknya. Akhirnya apa? Mobil nggak bisa keluar. Nah, dengan adanya ring 4 itu jadi steril di situ. Tidak ada parkir sembarangan. Semua masuk ke tempat parkir. Yang nonton, yang datang, yang nonton. Yang nonton, yang tidak nonton ya balik kanan. Dan itu sangat efektif sekali. Jadi dan itulah CIBI yang akan dilakukan. Jadi tolonglah CIBI ini harus dipatuhi semuanya untuk kita semua gitu. Iya. Kalau memang tidak punya duit ya lebih baik nonton dengan anak istri gitu kan. rumah. Nah, di rumah masing-masing di layar TV kan lebih baik daripada Betul. di situ gitu kan. Ya ini saran saja Betul. dari kami, walaupun Jangan itu hak memaksakan perorangan lah ya, ya, jangan itu hak memaksakan. perorangan. Tapi kalau satu orang punya hak, kalau 1000 orang punya hak, jadi macet gitu. Betul.
Nah, itu ini saran saja. Oke. Diukur-ukur lah, soalnya kan daripada nggak siap macet, nggak siap apa, yang Persib pasti datang. Gening jadi kieu nonton Persib teh. Nanti rungsing kasihan gitu. Ya, itu betul Mas Fauzi. Karena sekarang tuh asli ketika kita liputan ke GBLA-nya lalaga tuh bebas asli dulu makannya motor bisa leluasa, betul, ngarumpul dan sebagainya. Sekarang kalau mau keluar aja, tidak ada kemacetan. Betul. Dan ingat ya, untuk para PKL ya kan Toto ya. Jadi untuk para PKL tidak ada lagi yang jualan di sepanjang jalan itu. Karena sudah clear dari malam itu, dari subuh itu anggota sudah tutup pakai barier. Nah, jadi tidak ada lagi yang masuk nyelonong buka warung, buka stand di situ, tidak ada. Atau buka inilah, buka lapak, minimarket. buka lapak nggak pakai .com. Sudah clear. Ada gitu? Sudah. Oke. Silakan, Boji. Mungkin terakhir nih. Pesan dari Bang Sutar. Satu lagi soal pesan juga selain 2 nih pesannya ya. Pertama untuk Boboto besok, dan yang kedua untuk yang mudik. Jangan sampai lupa matiin keluarga dan sebagainya. Kang Fauzi, terima kasih ya para pendengar PR ya. Kami dari jajaran Kepolisian Resort Besar Kota Bandung mengimbau ya. Jadi kalau saat mudik, tolong ya, saat mudik itu dititipkanlah rumah itu kepada Pak RT, Pak RW. Karena penjahat itu dia akan mencari peluang-peluang saat kosong. Walaupun jajaran kepolisian tergelar ya, karena di jajaran kepolisian tidak ada yang libur. Semua akan memberikan perlindungan pengayoman saat operasi ketupat 7 hari sebelum Lebaran dan 7 hari setelah Lebaran. Kami tergelar jajaran kepolisian. Tapi juga perorangannya harus tetap menjaga. Contoh misalnya, kenapa sering terjadi kebakaran? Itu gara-gara konslet listrik. Artinya apa? Kalau dispenser itu akuannya sudah habis ya tolong dimatikan. Jangan tetap masih menyala. Karena itu juga kerawanan. Karena banyak kejadian kebakaran itu ibu-ibunya beli ketupat atau belanja di pasar, kompornya dinyalain. Nah, saat pulang lupa sampai airnya habis, akhirnya meledak. Nah, itu juga penyebab kebakaran karena karena lalai manusia. Untuk itu kami dari jajaran kepolisian mengingatkan, tolong apalagi mau pulang kampung, lihat dulu lampunya mati belum, gas dan lain sebagainya, dispenser udah dicopot belum. Karena kita belum tahu di kampung berapa harinya. Sedangkan dispenser berulang kali bocor di perjalanan. Nah, waktu itu penuh. Mungkin pas dikeluar tahu-tahu ada yang bocor, akuannya netes kemana-mana, akhirnya konslet. Nah, itu juga penyebab. Jadi kami dari jajaran kepolisian menginginkan Kota Bandung tetap aman kondusif, tidak ada kriminal lagi. Dengan cara apa ya tadi, pintu dikunci, lampu-lampu tetap ya sebagian dinyalakan, sebagian dimatikan. Jangan sampai gelap saja. Nah, jadi harus ada yang dinyalakan supaya bisa memantau. Jadi biar petugas keamanan, karena keamanan juga kami sudah bekerja sama dengan pemerintah kota ya, untuk seskamling digalakan secara maksimal. Karena ada kelompok warga-warga tertentu yang mau menggaji warganya untuk menjaga lingkungannya. Jadi dari swadaya. Dan itu juga, tapi tidak menjamin. Yang paling pokok adalah menjaga keamanan diri sendiri. Itu terkait dengan mudik. Terus kami sampaikan juga saat mudik ya tetap hati-hati dan perlu diwaspadai. Yang mudik ini bukan hanya warga biasa, penjahat pun mau mudik. Nah, saat penjahat mau mudik artinya apa? Mereka takutnya bereaksi untuk pulang kampung. Kan mereka juga pengen ngasih oleh-oleh saat pulang kampung. Mereka nggak punya THR. Nah, makanya tolonglah warga jangan sampai motor parkir sembarangan. Menjelang bulan Lebaran ini tetap kita harus waspada, karena yang pulang mudik itu bukan hanya warga biasa, tadi saya katakan penjahat pun mudik, otomatis harus punya oleh-oleh toh. Nah, bagaimana? Pasti dia akan melakukan operasi-operasi. Nah, untuk itu ya bantu kami dari jajaran kepolisian, jadilah polisi bagi dirinya sendiri. Artinya setiap warga harus lebih waspada tentang keamanan, parkir motor jangan sembarangan, harus kunci ganda. Dan yang terakhir ya kami pesan, mari kita sama-sama saat pertandingan ya sepak bola untuk menjaga Kota Bandung tetap aman kondusif. Buktikan Kota Bandung bisa untuk menjaga kondusivitas. Amin. Saya kira itu Kang Fauzi, Kang Toto. Siap. Kami dari jajaran Kepolisian Resort Besar Kota Bandung, khususnya saya dan pribadi saya AKBP Dr. Andes Sutori, minta maaf barangkali kurang pas. Saya undur diri, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga nggak bosan ya. Oke. Jangan bosan ya. Pokoknya kalau ada apa-apa. Oke, siap. Insya Allah.